dari pertama kali masuk itu sudah pingin jadi kameramen. Kalau dulu belum ada ya DOP atau. Berarti memang cita-cita ya Bung? Iya, ya bukan cita-cita sebenarnya, karena kalau jadi dokter, jadi pilot kan nggak mampu. Bung Anggong sendiri gimana nih bisa terjun di dunia produksi film, khususnya di DOP ya Bung ya? Kalau menurut saya sih ini, jadi perbanyak nonton film. Oh gitu. Perbanyak nonton film. Nah terus jangan nonton sinetron. Gitu. Film ya berarti? Ya artinya film ini begini. Itu mungkin dari situ. Terus mereka sekarang, anak-anak sekarang itu lebih berani mengeksplor cerita apapun, Iya, tema-temanya baru ya. Terkadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lebih Dekat. Nah, senang sekali ya hari ini Andin tidak sendiri. Tentunya Andin ditemani dengan profesional di bidang produksi film. Ada Bung Anggong dan juga Bung Teddy nih. Selamat sore, Bung. selamat sore. Gimana nih perjalanannya dari Jakarta ya? Saya dari Jakarta, tapi tadi kebetulan dari Surabaya. Oh Iya. gitu. Gimana nih perjalanannya dari Jakarta dan Surabaya ke Tulungagung sore hari ini? Khusus untuk teman-teman Sobat Ratu semuanya. Menyenangkan. Nah, beliau ini adalah praktisi di bidang produksi film ya, Sobat Ratu. Nah, di sini kalau ngomong-ngomong tentang film nih, menurut Bung Anggong nih, gimana nih perkembangan dunia perfilman di Indonesia saat ini nih, Bung? Ya perkembangannya sekarang sih pesat lah gitu. Jadi film yang disukai itu temanya beragam gitu. Ada film roman, terus film horor ya, meskipun yang masih didominasi film horor, tapi menurut saya sih membuat film sekarang itu lebih variatif temanya. Kalau menurut Bung Teddy gimana nih Bung, perkembangan film di Indonesia saat ini? Sangat baik sekali. Kebetulan juga dengan adanya perfilman yang sekarang makin maju itu, semakin banyak animo pembuat film dari daerah-daerah ya, dari mulai pelajar, mahasiswa dan umum gitu. Jadi itulah dampaknya. Iya. Kalau awal mula bagaimana Bung Teddy terjun di dunia perfilman nih Bung? Kalau jenengan kan di acting ya? Iya. Ya gimana nih awal mula terjun ke dunia perfilman nih? Awal mulanya sebenarnya saya tahun 2011 dari orang yang gagal casting. Oh, justru dari gagal casting ya Bung? Jadi pada waktu itu ikut casting, saya nggak lolos. Tiba-tiba saya di parkiran itu ada yang lari minta nomor saya. Terus ternyata 3 bulan kemudian seseorang tersebut menghubungi saya langsung diajak main film. Waktu itu film-film horor. Oh, horor dulu ya? Itu akhirnya syuting 4 hari di situ. Nah selanjutnya ya terus mau berdalam acting sampai sekarang. Sampai sekarang sudah jadi profesional aktor ya Bung ya? Kalau Bung Anggong sendiri gimana nih bisa terjun di dunia produksi film, khususnya di DOP ya Bung ya? Ya, betul. Ya kalau saya alhamdulillah kebetulan juga linear gitu. Oh, linear. Jadi saya lulus SMA, kuliah di IKJ. Dari pertama kali masuk itu sudah pingin jadi kameramen. Kalau dulu belum ada ya DOP atau. Berarti memang cita-cita ya Bung ya? Iya, ya bukan cita-cita sebenarnya, karena kalau jadi dokter, jadi pilot kan nggak mampu. Jadi pernah waktu itu sekali waktu kita lagi bolos di Bromo, ngelihat orang syuting, terus ngelihat kayaknya oke tuh ada yang pegang kamera itu. Nah dari situ kepingin lah. Jadi saya kuliah di IKJ, terus ya alhamdulillah juga tercapai juga saya masuk mayornya penata fotografi. Nah, di situ juga kerjanya kebetulan juga itu terus jadi kameramen, DOP gitu. Konsisten. Selalu konsisten ya Bung Iya. ini. Kalau menurut jenengan ya Bung, ini menjadi DOP yang baik itu yang seperti apa Bung? Nah ini DOP yang baik itu DOP yang susah saya lakukan. Oh. Saya lu tahu. ya kalau menurut saya itu kesuksesan macam-macam ya. Jadi ada kesuksesan hasil, kesuksesan manajerial gitu.
itu. Sama kesuksesan satu lagi ini apa ya, kita memaintain atau membina kru gitu. Iya. Jadi kalau misalnya hasilnya harus bagus, terus habis itu cara memanagenya itu harus benar, jadi supaya syutingnya enjoy, fun. Terus problemnya itu ada sih pasti problem, tapi kalau saya punya prinsip itu problem gede dikecilin, kecil dianggap gak ada. Oh gitu ya, problem Ya. gede dikecilin, kecil dianggap gak ada. Ya. Berarti sebenarnya peran DOP ini sangat penting ya Bu, dalam dunia produksi film ini. Penting menurut saya, karena kan basicnya sinematografer, ini ada katakan sinematografer gitu ya. Iya. Sinematografer kalau ada orang bilang DOP, Iya. yang tugasnya apa ya, visual art storytelling, jadi seni bercerita dengan gambar, Dengan visual. dengan visual. Itu asik sih sebenarnya. Asik ya sebenarnya, berarti di dunia produksi film khususnya di DOP ini sebenarnya asik ya Bu ya. Asik. Saya Dengan ini banyak orang senang juga. banget. Alhamdulillah saya menjadi DOP itu nggak berat-berat. Gak berat-berat. Gitu. Kalau Bung Teddy nih, selama ini halangannya dalam berkarya itu apa Bung? Halangan dalam berkarya itu sebenarnya kalau kita ngomong halangan itu ada sih, cuman saya nggak terlalu mikirin Oh, gitu halangan karena kalau saya terlalu banyak mikir untuk halangan gitu ke depannya nanti jadi kita kayak apa ya, mau Stagnan maju mundur gitu. ya, stagnan kayak gitu. Jadi saya anggap semuanya nggak ada halangan dan semua berjalan baik-baik aja. Iya. Itu aja. Kalau Bung Enggong gimana nih Bung, halangannya selama ini di produksi film ini? Ya kalau aku sih nganggapnya itu dinamika produksi. Oh iya, menjadi sebuah dinamika produksi tersendiri ya Bung. Jadi apa namanya, malah kadang-kadang kalau kita nggak ada masalah itu saya suka menciptakan Oh, masalah. menciptakan masalah sendiri. Jadi nggak tahu ya, kalau menurut saya loh ya. Iya. Jadi kalau syuting itu terlalu mulus itu nanti kita kehilangan kewaspadaan. Gitu. Kehilangan kewaspadaan, karena menurut saya juga kalau kita sudah terlalu terlena dengan itu, jadi kita, karena nggak tahu ya, kalau saya kan lahirnya di era film gitu, dalam film seluloid. Jadi kalau suasana terlalu mulus itu nanti itu tadi kehilangan kewaspadaan. Padahal kita harus di film kan banyak cek. Oh iya. Jadi maksudnya check and recheck, cross check, double check, semuanya harus Semuanya harus benar-benar dicek terus, dicek well dulu. prepare gitu. Nah, ini tadi kan sudah ngomongin pengalaman Bung Teddy dan Bung Enggong nih ya di dunia perfilman. Kalau menurut jenengan nih, bagaimana sebuah karya film itu disebut baik atau memuaskan nih? Kalau Bung Teddy gimana? Disebut baik dan memuaskan dari segala lini, dari segala segi, dari mulai sinematografi, terus dari talent artisnya juga, terus dari skrip cerita, lalu dari apa ya, pokoknya yang perfect itu yang dia dari segala lini tadi. Iya. Berarti semua Saling menunjang. unsur itu Saling menunjang. selalu menunjang ya dalam Iya. film. Iya. Kalau Bung Enggong sendiri gimana Bung? Apa tadi? Kalau untuk film yang dianggap Bung Enggong ini memuaskan atau bagus gitu, yang seperti Ya. apa? Ya kalau film yang saya buat ya, Iya. alhamdulillah kalau saya bikin film itu, selama bikin film itu puas terus. Oh, selalu puas terus. Selalu ya? puas terus ya, karena itu tadi saya berusaha supaya memuaskan ya. Pertama balik ke, kalau saya ya di bidang saya nih sebagai sinematografer kan, kita di calling produksi itu untuk membantu director membuat film Yes. gitu. Jadi saya harus pacaran sama director itu, pacaran ya supaya Membangun chemistry juga ya. betul. Jadi kalau pacaran itu kan apa ya, kita harus bisa memahami. Iya. Nah itu sebetulnya sih problem yang susah, karena memang kadang-kadang kita tidak punya cukup banyak waktu. Pacaran kan harus santai, masa pacaran buru-buru gitu. Jadi ngobrolnya tidak hanya di tempat meja meeting gitu, kita ngopi apa sih. Nah biasanya, kebetulan kalau saya itu lebih suka non formal, betul, non formal. Jadi ngobrolnya juga bisa enak gitu loh ya. Kira-kira sih itu kalau
lebih nyata. Oh, lebih nyata. Masuknya mungkin dengan cara-cara seperti kayak itu. Berarti DOP ini bukan hanya di bidangnya sendiri, tapi juga harus kenal karakteristik teman-teman juga ya, Bung? Iya. Kru yang lain juga. Betul. Ya, selama saya DOP ini jadi kita kan DOP dan director ya, mungkin ada juga yang lain, tapi ya kita bukan mengesampingkan divisi lain, tapi maksudnya kita ini kayak motor gitu loh. Jadi kalau sutradaranya lagi drop, kita yang harus naik gitu, untuk bisa membackup. Dan kan kita memaklumi bahwa director itu yang dipikir bukan cuma film, pemain telat, budgetnya belum turun, itu sama macam-macam dari lokasi misalnya selesai jam 12 harus selesai tapi masih ada 4 scene 5 scene. Kita memaklumi itu bagaimana kita coba bisa mensupport itu, saling kolaps lah gitu. Iya, saling kolaps dengan semua kru yang ada di sana ya, Bung ya. Iya. Nah, tadi kan kita ngomong-ngomong tentang produksi film gitu. Sekarang ini saya pengen tahu dong tentang filmnya gitu. Nah, semakin kesini kan semakin banyak film-film indie yang mulai dilirik nih. Penonton makin suka dengan film-film indie. Nah, di sini menurut jenengan semua nih, apa sih yang membuat film indie itu menarik di mata penonton? Oke, Pak tadi. Ya, kalau menurut saya film ini sekarang lagi marak itu adalah karena idealismenya mereka bisa terwakili di dalam film itu, dan terkadang dari idealis tadi itu bisa mengena ke kita, ke penonton gitu. Itu mungkin dari situ. Terus mereka sekarang, anak-anak sekarang itu lebih berani mengeksplor cerita apapun, tema-temanya baru ya. Terkadang hanya berapa menit tapi sudah singkat padat jelas ngisi gitu. Iya. Itu sih yang keren. Yang kerennya dari film-film ini itu ya. Iya. Kalau Bung Untung gimana nih? Ya, saya sependapat gitu. Ya, karena memang kan kelahiran film indie itu sama juga di musik ya, artinya kan ada mainstream atau major studio. Nah, ini ada indie. Nah, kalau major studio itu kan artinya membuat film, namanya juga studio besar, berarti dia harus biaya besar, terus harus balik gitu loh. Jadi orientednya ke penonton, orientasinya ke penonton. Film laku lah gitu. Nah, biar kalau dulu kan mengatakan film indie itu film yang dibikin tanpa intervensi pemilik modal. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kita mau bikin cerita apapun Bebas. Gitu. Tidak terlalu memperhitungkan apa yang saat ini sedang booming diminati oleh masyarakat ya, Bung. Betul, karena kan kita kan nggak ada pengembalian modal dari Iya. itu. Menurut aku itu. Nah, juga kalau di luar itu kan film indie atau film pendek menginspirasi film panjang. Oh justru seperti itu ya, Bung dulu. Gitu, karena memang yang membuat film indie itu kemerdekaan gitu. Iya. Indie itu artinya merdeka, bebas tanpa intervensi pemilik modal. Karena kan mereka membuat modal sendiri. Iya. Ada satu lagi tuh kalau misalnya, jadi selama kita syuting pakai duit orang, kita harus mengakomodir apa maunya mereka. Iya. Gitu. Nah, kalau ingin bikin film sesuai kemauan kita, Iya. bikinlah pakai duitmu sendiri. Nah, Nah. gitu. Nah, kalau saat ini kan banyak sinias-sinias muda yang bermunculan ya, Bung ya. Nah, dari sinias itu menurut kalian gimana sih memandang sinias muda yang punya cukup keberanian untuk mengangkat isu-isu atau tema-tema yang anti mainstream gitu, Bung? Kayak Bung tadi kan bilangnya kalau film indie itu menariknya karena hal itu. Nah, itu menurut jenengan gimana, Bung? Untuk sekarang ini bermunculan sinias-sinias muda yang anti mainstream mengangkat tema-tema yang di luar tema-tema kebanyakan gitu. Ya, saya setuju aja karena itu adalah kebebasan. Karya itu kan bebas. Iya. Ya kan, karya itu bebas dan saya setuju aja karena mungkin mereka sukanya seperti kayak gitu dan kebetulan itu bisa diterima gitu. Oh iya. Ya kan, sesuatu yang ya mungkin pada waktu itu jarang, sekarang udah mulai banyak dan makin bagus, makin bebas, makin, cuma mereka masih punya norma-norma itu. Keren sih. Iya. Iya. Karena semakin bisa menggali kreativitas teman-teman Iya. muda, sinias-sinias muda, khususnya di daerah ya, Bung ya. Kalau Bung Endong ini gimana nih melihat sinias muda yang semakin kesini semakin berani mengangkat tema-tema yang baru, yang fresh? Ya, jadi kalau temanya, jadi menurut saya kan gini, jadi film itu
diawali dengan ide, selanjutnya manajerial. Iya. Nah, habis itu tidak bisa dilupakan juga hal teknis, Iya. karena beberapa saat yang lalu, misalnya katakan 2 minggu yang lalu, saya ada anak bikin film terus dipresentasikan ke saya, komennya apa Pak? Nah, kebetulan saya mikir, saya lihat itu, terus menurut saya teknis belum bisa mengikuti ide gitu. Jadi kalau ide kan boleh ide, Iya. tapi kan tidak sekedar ide Iya. gitu. Kalau kita tanya misalnya ke semua orang pasti punya ide gitu, karena ide kan ya ide aja, Iya. bagaimana mewujudkan ide itu. Iya. Nah itu idenya maunya begini, ditulis begitu-begitu, udah selesai, begitu dibikin tidak sesuai. Iya. Nah menurut saya memang harus, Dibarengi dengan teknis juga. iya, jadi ya udah bikin dulu. Jadi kalau saran saya buat anak-anak, katakan anak-anak indie ini, syuting aja, Oh, syuting aja ya dulu. duit aja pokoknya. Iya. Pengen Ngalir. punya ide ini bikin, punya ide Ngalir. ini bikin, karena kalau kalian bikin pertama bagus itu kebetulan gitu, karena yang pro pun pertama bagus, kedua nggak oke Oh gitu ya. gitu. Jadi memang akhirnya nanti ketahuan kok, awal maksudnya akan ketemu, oh ternyata bikin film ini begini, kira-kira sih gitu. Jadi harus sering, jam terbang harus dilatih terus. Jadi belajar sambil berjalan. Oh gitu ya. Yang penting berarti Nanti bikin ketemu dulu sendiri. ya. Iya. Bikin dulu. Gitu. Nah, ini kan banyak sinias-sinias dari daerah juga yang berbakat nih ya. Nah, menurut jenengan ini bagaimana sih cara terbaik untuk mengembangkan bakat para sinias-sinias muda dari daerah nih? Oke. Kalau menurut saya sih ini, jadi perbanyak nonton film, Oh gitu. perbanyak nonton film. Nah, terus jangan nonton sinetron. Gitu. Film ya berarti? Ya, artinya film ini begini. Kalau kita kan ngomongin film pendek nih. Iya. Nah, tontonlah film pendek yang keren. Misal nih, browsing aja di YouTube atau internet itu winner Cannes Film Festival, winner BAFTA, winner apa. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan di sana itu bagaimana. Nah, baru kita bikin sesuai dengan muatan lokal kita sesuaikan. Dan jangan lupa, kalau misalnya kan kita ngomongin keterbatasan alat. Iya. Nah, kalau mobil kalian tidak bisa dipacu 100 km per jam, bagaimana 50 km per jam tapi yang benar Gitu. gitu. Jadi kalau menurut saya equipment itu kita nggak boleh ngomongin equipment kita. Jadi kalau nggak apple to apple dong, kalau kita bawa mobilnya carry Iya. 1000 cc tapi pinginnya kayak Ferrari atau Alphard ya. Jadi gunakan aja carry ini tapi yang Yang benar. benar gitu. Berarti keterbatasan alat itu sebenarnya tidak mengurangi Iya. untuk seseorang itu membuat karya gitu ya Bun ya. Iya dong. Kemauan, Kemauan. keberanian, Iya. tekad itu sih. Sekarang kan kalau dulu kamera itu barang eksklusif. Iya. Barang hanya katakan satu kelurahan lah. Yang punya kamera paling 2-3 orang. Kalau sekarang kan satu kelurahan cuma 2 orang yang tidak punya kamera. Gitu. HP kalian kan sekarang sudah Android. Iya. Sudah itu menurut saya nggak harus pakai kamera pro, maksudnya nggak harus pakai kamera apa DSLR, SLR itu enggak. Kalau memang ceritanya bagus, kalau memang ngeditnya bener, ngambilnya bener itu nggak ada masalah. Gitu. Jadi ya memang kita tidak bisa sejajarkan dengan film berada dalam kubur gitu lah. Itu yang menyamakan itu yang nggak ini lah ya. Tapi semua tipe itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Betul, baik. Kalau menurut Bung tadi ini gimana Bung? Untuk mengembangkan bakat para sinias muda berbakat dari daerah ini? Kalau menurut saya adalah banyak-banyak referensi, ya kan, banyak-banyak referensi, ambil edukasi yang bagus dan kolaborasikan dengan kedaerahan masing-masing itu, insya Allah jadi sesuatu yang kejutan, sesuatu jadi apa ya? Ya jadi sesuatu yang indah dan mungkin bisa juga nanti membawa nilai-nilai yang positif untuk teman-teman yang lain untuk menularkan itu sih. Saya sangat support sekali banyak sinias-sinias dari daerah seperti kayak di sini ya di Radar itu kan
ada RFF kayak gitu, Iya. memberikan wadah kan Iya. untuk sinias-sinias yang pemula, Iya. ya kan, untuk ikut festival itu bagaimana nanti kan, nanti kita ada TM-nya kan, nanti kita jelasin, oh pengambilannya kayak gini, dari Pak Anggong harus kayak gini, dari kita kayak gini, actingnya harus kayak gitu, itu sih harus banyak Berarti belajar. festival film itu juga berpengaruh ya terhadap pengembangan bakat dari sinias-sinias daerah ya. sangat Kalau menurut Pak Anggong gimana nih tentang seberapa besar pengaruh festival film terhadap pembentukan bakat dari sinias daerah ini? Nah, ya memang kan kadang-kadang kalau inilah katakan kalau ada klub taekwondo gitu, Iya. latihan terus tapi nggak ada pertandingannya, ya capek juga, bosen. Nah itu jangan sampai bosen. Nah, menurut saya harus ada wadah-wadah supaya pertama supaya tidak bosen, kedua kalau lagi bosen itu ada pemicunya, ayo buat bikin itu yuk, Iya. gitu. Bisa Nah, memotivasi betul. untuk Bisa berkarya ya memotivasi, festival berkarya. film itu. Ya kalau menang kalah itu mah bonus itu, Iya. yang penting bikin. Kira-kira sih Benar. Iya. Kalau bentar lagi kan ada RFF nih, Gen. Oh, iya. Bung. Nah, ini untuk tema RFF tahun ini adalah Do It, bergerak dengan karya menembus batas asa nih. Kalau menurut Bung Teddy nih, dari tema tersebut seperti apa sih yang kira-kira bisa menggambarkan dari tema tersebut? Misalkan saya pengen ikut festival film dari RFF, itu gimana sih tema yang saya angkat sesuai dengan tema besar tadi, Do It? Oh, ya. Sebagai contoh misalkan tentang perjuangan seseorang sehingga dia mencapai suatu tujuan yang dia tuju tanpa harus ada maksudnya dia bebas untuk melakukan itu sampai dia menuju ke suatu yang dituju, gitu aja. Kalau menurut Pak Anggong gimana? Ya do it itu kan artinya kerjakan aja, Iya. gitu toh. Yang penting tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, Iya. tidak nyolong, tidak apa gitu ya. Bisa aja katakan misalnya inilah Beauty and the Beast lah, atau atau kan kalau Iya. kalau cerita itu harus kontras. Misalnya kalau cewek kurang, cewek jelek, cewek cowok gak ganteng naksir cewek cakep gitu. Kalau memang Saling naksir, setuju. kalau memang iya, naksir sama sih. ngomong aja gitu. Masalah diterima nggak diterima ya nanti itu Iya. urusan, tapi kalau nggak diomongin kan dia nggak tahu. Iya. Atau berikan perhatian, artinya tema besar. Nah ini nih kreativitas itu, maksudku kreativitas itu yang jelas sih kalau menurut saya ya, sebetulnya ide itu jaraknya cuma 5-10 meter gitu. Ide itu jaraknya 5-10 meter gitu. Jadi misalnya kita lihat dia nih, kita lihat ada nggak usah jauh-jauh sehingga kita membuatnya itu tidak usah repot-repot gitu bikin. Jadi dengan HP kalian, dengan kalau memang idenya oke, idenya dipahami, idenya dikuasai, ya filmnya bagus. Daripada kita mengerjakan film yang kita idenya terlalu kita kita tidak ada di circle itu. Gitu. Misalnya kalau kamu anak motor misalnya, ya bikin duit itu dengan apa namanya, dengan motor misalnya. Kalau kita ada di mana, misalnya kita ada di apa namanya, misalnya anak di Paskib gitu, anak-anak SMA yang Paskib gitu, duit ya kita bikin cerita yang di situ aja gitu. Jadi nggak usah katakan kita tidak pernah mengenal tradisi makan di meja, habis itu membuat cerita yang satu keluarga yang makan di meja, nanti terlalu apa ya, kita terlalu nanti ada waktu buat riset, nanti ada waktu buat, karena temanya nggak kita kuasai ya, kita harus belajar. Kalau memang kita mau bikin itu kita harus riset dulu, artinya kita jangan terpatok sama ide film yang normal. Kan kita kan bikin film indie, kan kamu kan tidak ada produsernya, kan bebas orang bikin Singkat padat jelas. duit kalian sendiri kok. Nah gitu. Jadi menurut aku temanya kalau bisa yang liar, yang gila
itu mumpung bikin film indie. Iya. Kalau bikin film yang ini ya susah kita itu sih kira-kira. Kalau untuk Bung Teddy nih, pesan-pesan dong Bung untuk teman-teman yang pengen ikut RFF di tahun ini. Pesan-pesan saya untuk teman-teman yang ikut RFF tahun 2024, berkaryalah sebaik mungkin, berkaryalah dengan teman-teman satu tim yang solid. Bagaimana caranya ide cerita dan film kalian bisa mewakili hati kalian masing-masing, dan go aja gitu. Kalau Bung Enggong gimana nih? Oke. Jangan bikin satu. Oh, jangan bikin satu. Gitu. Jangan bikin satu. Bikin minimal 2. Oh, minimal 2 ya Bung? Minimal 2. Ya. Jadi satu kelompok bikin 3. Nggak ada pengaruhnya kok ke budget. Oh iya. Itu nggak ada pengaruhnya ke Sekalian budget. ya? Lu iya Iya. dong. Jadi kan panjangnya bikin aja nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Kalau aku analoginya itu kalau kita mancing, karena aku suka mancing kan, Iya. mancing dengan 1 kail, dengan mancing dengan 3 kail itu kemungkinannya lebih besar 3 kail. Iya. Jadi kesempatannya tuh bisa lebih banyak, Peluangnya lebih peluangnya banyak juga. Baik. Oke, nah Pak Enggong dan Bung Teddy ini adalah 2 sineas yang berbakat sekali ya, tingkat nasional, filmnya sudah sangat banyak sekali nih. Saya pengen tahu dong karya-karya dari Bung Teddy dan Bung Enggong nih. Karya yang sudah pernah saya main ya, Iya. ada beberapa layar lebar, nanti insya Allah ada yang mau keluar, layar lebar juga, Beautiful Pain. Terus kemarin juga sudah ada di Lara Ati ke-1 ke-2, di situ saya sebagai co-film. Iya. Ya, terus selain itu di Surabaya juga ada beberapa iklan, divisi, company profile, kayak gitu, terus ngisi-ngisi aja. Sudah Gitu aja. melalang buana di dunia perfilman ya Bung ya. Sebenarnya sih nggak juga sih, ya semua rezeki aja deh. Kalau Oh, kita iya. misalkan mau berjuang, mau susah, mau apa Iya. gitu, insya Allah pasti nemu jalannya, itu aja. Iya. Dari semua karya-karyanya Bung Teddy nih, karya yang paling berkesan itu yang mana Bung? Paling berkesan adalah Lara Ati. Oh, yang di Lara Ati. Iya, karena disiarkan di televisi, otomatis Iya. impact-nya ke kita juga Iya. sebagai pemain di situ. Mungkin lebih orang lebih tahu gitu. Iya. Exposure-nya juga Iya. berbeda ya Bung. Kalau untuk panggung nih gimana ya Pak? Ya kalau apa yang sudah saya bikin, kalau saya awalnya tuh musik video. Oh, justru dari MC ya? Iya betul, musik video klip itu karena di tahun 93 kalau video klip pertama saya itu apa namanya, Terbunuh Sepi, Terbunuh Sepi Slang, terus habis itu ada Nugi Burung Gereja. Gitu. Nah kebetulan saya lahir di era klip lagi booming. Iya. Gitu. Nah, terus ada sinetron Dewi Selebriti, gitu. Terus ada film ya awal film saya itu Terowongan Casablanca. Oh, itu ya? Terowongan Casablanca itu awal film. Terus ada Pencarian Terakhir, ada apa namanya Karma, Summer Bliss, terus ya ada beberapa itu Wiro juga, terus ada apa namanya Mama Jagoan. Terus terakhir ini kemarin syuting apa namanya Umar Bakri, lagunya Iwan Fals itu Iya. difilmin, tapi belum tayang. Masih proses produksi atau sudah selesai? Sudah selesai, Iya. post pro sekarang kayaknya sih sudah. Kalau selesainya sih grading sudah, tinggal menunggu waktu tayang aja. Terus kalau film indie, dulu saya pernah bikin Bad gitu sama Arya Dewa itu Bad, terus ada sama Ina Febriani itu Tuhan pada jam 10 malam. Jadi saya juga kalau ada yang bikin film indie atau film pendek itu sebenarnya saya senang loh. Gitu. Ya artinya bikin film short movie itu menyenangkan. Karena itu tadi lebih bebas, Iya. lebih bebas. Lebih bisa mengeksplorasi Betul. hidup. Iya, betul. Tapi kalau bikin film pendeknya sama kayak film sinetron ya jangan. Menurut saya sih mumpung
mumpung bikin film pendek, bikinlah yang udah nggak ada ini. Toh ini nggak usah berpikir apa namanya, nggak usah berpikir ini nanti disensor apa enggak, bukan itulah. Ya kita kan bisa self sensor. Kalau emang udah nggak layak ini jangan dibikin. Iya. Kalau karya yang paling menarik nih dari Bung Gong nih, yang paling berkesan. Nah, ya malah yang paling ya selain ada kayak Wiro itu karena syutingnya lama, lokasinya ekstrim, Wiro Sableng itu syuting 3 bulan, terus lokasinya katakan Gunung Puntang, Ciwidey. Jadi kita syuting di tempat yang misalnya di Ciwidey itu pengunjung jam 6 sore sudah maksimal di situ. Iya. Sementara kita sampai jam 2 pagi, jam 4 pagi karena ada belerang. Tapi ya kita bisa itulah itu, wah oke juga ya orang film ini ya gitu. Iya. Nah, tapi kalau selain itu juga saya terkesan itu ya itu tadi malah di film-film indie. Di film-film India. Di film-film indie ada Bad itu sutradara Arya Kusumadewa, terus ada Tuhan Jam 10 Malam itu. Jadi ada Ina Febrianti yang jadi apa namanya? Nyi Iya, Ontosoro. apa itu ya itu sutradara, ya kan Iya. mendampingi atau Besti. menemani Biasanya. Luar biasa. menemani itu ya pasti ada kekurangannya lah, Iya. tapi saya yakin punya banyak kelebihan orang ini ya, itu menyenangkan lah Iya. mendampingi itu tuh. Itu sih kira-kira. Ya. Obrolan yang sangat menarik sekali dengan Bung Teddy dan juga Pak Enggong ya di sini. Terima kasih telah menemani waktu saya di sini di podcast Lebih Dekat. Nah, Ya. jangan lupa untuk daftar RFF tahun ini dengan tema Duit, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Radar Tulungagung TV dan juga sosial media dari Radar TV, Radar Tulungagung. Baik, sekian dari saya, sampai jumpa.